kita baru sampai di daerah Cadas Pangeran. Ya ini perjalanan yang katanya ya tikungannya berbahaya, dan sering terjadi kecelakaan daerah sini. Ini memang, dan yang kemarin viral yang berbahaya. Juga ada jurang, tapi alhamdulillah jurang sekarang sudah dipakai pembatas ya. Bahkan kalau dulu seringkali mobil, bus sampai terjungkal ke dalam jurang. Ini Cadas Pangeran, ini sangat terkenal ini jalannya. Bukan hanya di Bandung, tapi kayaknya sering di berita-berita. Ya, jalannya padat, karena itu yang kadang-kadang membuat kita harus hati-hati dan menurun kalau kita pergi ya ke arah Sumedang. Kalau kita ke arah Bandung pasti yang mendaki di jalan, kebun, sering bersiko lagi dalam tikungan. Jadi harus fokus, konsentrasi kalau melewati jalan ini. Apalagi di sini juga banyak truk-truk. Jangan memaksakan diri untuk memotong kendaraan-kendaraan yang ada di depan. ini yang viral di sini. Nah, Ya. ini viral. Yang orang hilang teh diambil dukun. Ya, ini ada. Tahunya dia mau motornya ada, orangnya nggak ada kan. Di Ya, situ viral. Ini memang daerah-daerah yang penuh dengan mistik. Ada yang hilang, Akhirnya orangnya ya kadang-kadang Bikin sensasi. dipercaya atau tidak dipercaya ya. Cadas Pangeran ini menceritakan keunikannya sendiri, menceritakan beberapa hal dalam tanda kutip. Kita cerita negatif, kita juga mungkin Banyak cerita mitos mistis. atau mistis ya, yang cerita gaib tentang jalan ini. Cadas Pangeran namanya ya, jalan yang memang penuh banyak tikungan, dan memang di sisi kiri ya kita lihat ini ada hutan. Ini jalan ini juga dikhawatirkan tiba-tiba longsor ya, ada bukit-bukit hutan itu ya, pohon-pohonnya. Jadi kita harus hati-hati juga lagi dalam kondisi yang tidak bagus melewati jalan ini. Sementara di sisi kanan itu ya jurang, sebelahnya bukit ya, jalan yang penuh kelek-keloknya ini ya, tantangan sendiri sih sebenarnya ya. Kita harus bisa lebih berkonsentrasi, lebih fokus, dan tentunya jalan ini bisa menghilangkan kantuk sebenarnya, ya, karena kita harus belok kiri, belok kanan. Beda kalau jalannya lurus, itu kadang-kadang membuat kita terlena. Wah, ini lumayan panjang jalan ini. Sepertinya jalan ini mengitari bukit. Ini banyak truk. Ini sepertinya membawa sembako Material banyaknya. atau membawa material. Beda kalau kita di Sumatera, truknya banyak membawa batu bara atau sawit. Di sini Semua banyak yang bawa pasir, material begitu, kayak pasir. Nah, ini ya, terlihat masih di Jalan Cadas Pangeran. Kalau baru belajar lewat sini, wah ngeri juga ya. Memang paling tidak benar-benar sudah menguasai mobil lah, kendaraan untuk melewati di sini nih.
kita masih terus menurun dan menurun. Nah, jadi siapapun yang mau coba jalan biasa melewati kota Bandung ke arah Cirebon atau Sumedang terlebih dahulu ya, ini biasanya pasti lewat sini. Di beberapa daerah yang perbukitan juga ada ya jalan-jalan seperti ini. Tapi ini nggak terlalu jauh dari kota Bandung, apalagi kalau kita masuk ke daerah sini keluar dari tol ya, tol. Ya masih dilihat ya, masih Jalan Cadas Pangeran, masih panjang jalan ini. Masih di jalan sini, nanti kita coba lagi mencari sisi-sisi lain di kota Sumedang, kota yang terkenal dengan penghasil tahunya. Oke. Kita lihat ini sudah tanda-tanda mau masuk kota Sumedang ya. Telah habis dari jalan Cadas Pangeran yang penuh banyak tikungan. Nah, ini kita udah mulai mau masuk kota Sumedang. Tadi kita lihat, nah ini perbatasannya. Ada ciri-ciri tahu di situ. Nah, ini Wilujeng Sumping, Sumedang. Nah, kita lihat sekarang seperti apa kota Sumedang. Jadi yang suka makan tahu Sumedang, ya ini nih namanya tempatnya Sumedang itu ya, di sini. Meskipun jauh dari tempat kita, tapi daerah ini selalu disebut-sebut ketika kita mau beli tahu Sumedang. Perbatasan sudah lewat. Lagi tentu kita akan memasuki kota Sumedang. Ini kita lihat ya, penjualan tahu sini sudah mulai banyak. Ada tahu Barokah Sumedang. Jadi pembuatan tahu ciri khas Sumedang ini berbeda dengan pembuatan tahu-tahu biasa. Inilah mengapa tahu Sumedang menjadi sangat terkenal. Di samping memang rasanya juga gurih, ada juga yang dipotongnya kecil-kecil. Jadi menjelang masuk kota ada beberapa pangkalan, ya katakanlah toko-toko penjual tahu. Juga ya, kita lihat ada penjualan tahu Intan Sari, pabrik tahu. Wah, ini nih tahu lagi. Ini belum kotanya sih, baru pinggir-pinggiran kota ya. Itu udah banyak ini. Beberapa yang menjual tahu dari Sumedang. Kalau di luar namanya tahu Sumedang, fisiknya Sumedang ya seperti ini. Yang kita lihat sekarang mendekati kota, di perjalanannya seperti ini.
juga lumayan padat, mungkin karena udah sore ya. Lalu lalang semakin mulai menunjukkan keramaian ya. Ini ya ciri khas kota ya, bahwa kita sudah sampai di pusat kota, Sumedang Simpati. Nah, itu ada Tugu. Ini kota Sumedang sekarang. Nah, itu ada bacanya Sumedang Simpati. Sumedang sudah mulai rame, padat, tapi jalannya masih kecil ya, seperti dulu. Ini kita lihat ada alun-alun Sumedang ya, kota Sumedang. Wah, jadi taman-taman. Nah, ini DPRD. Nah, ini taman-taman yang bisa tempat permainan anak-anak, nongkrongan. Nah, kota Sumedang. Jadi ya, rumah sakit udah umum daerah ya, rumah sakit umum daerah Sumedang. Kita coba mengelilingi kota karena kita akan menginjak salah satu plazanya yang ada di sini untuk mengunjungi sebuah atau seorang teman yang kalau dihitung hampir 30 tahun ya nggak ketemu. Wah, luar biasa. Ketahuan deh usianya di berapa ini. Kalau 30 tahun nggak ketemu ya, berarti usianya ini udah berapa? Sahabat dulunya waktu kuliah. Nah, sekarang dia menjadi pengusaha bidang kuliner. Nah, jadi sekarang sedang talk show di sebuah plaza yang ada di Sumedang. Nah, dia sendiri itu dari Tanjung Sari ya. Dia sendiri itu dari Tanjung Sari. Tadi kita lewatin ya sebelum memasuki kota Sumedang. Kurang lebih sekitar setengah jam lah dari Tanjung Sari itu ke kota Sumedang. Tapi inilah kota Sumedang ya, hampir di semua kota-kota kabupaten yang ada seperti ini. Hampir semuanya hanya melaksanakan kegiatan industri, maka kota ini menjadi hidup. Ada proses penjual beli ya, artinya banyak toko-toko atau pusat-pusat atau kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun swasta. Sumedang ini merupakan jalur yang kalau kita coba mengunjungi Cirebon, nah ini selalu akan melewati Sumedang, tetapi tidak masuk ke dalam kota. Nah, kalau kita sekarang mencoba untuk masuk ke kota Cirebon, kota Sumedang itu sendiri. Wah, ini ada warung Padang juga di sini. Ini orang Padang berkarya melalui warungnya di mana-mana ya. Ini nih cepat habis baterai, apalagi main zoom, cepat banget baterai karena ada casan ya. Padahal HP gue yang lama tuh yang 5000 mAh itu lebih lama itu kok, baterainya tahan. Akhirnya dikasih sama anak ini 4000-an cuman. Ini 5000. Tahan itu. Karena gua ngejar itu giga masih sedikit kan. 3 giga
Akhirnya gue cari ini yang 8 giga. Enggak, gue nggak ngecek lagi ininya, baterainya 4.000 cuman. Kalau mode-mode kayak gini gue kerja zoom apa macam 3-4 kali bisa ngecas. Nampak sini orang jual tahunya, Boy. Memang dia nggak ada pusat tahu itu nggak ada ya, tapi memang di masyarakatnya membuat tahu yang model unik tadi ya. Kayak di pusat kota ya. Tahunya mah ada di Tanjung Sari, Mas. Oh, Pabrik tahunya mah. jadi pabrik tahu itu yang diambil orang jual ketengan gitu. Nah, Dan orang yang belajar dari sana dia buatlah sendiri nanti jualan cara seperti tahu yang dari Sumedang ini. Jadi siapapun yang buatnya jualnya mirip kayak tahu Sumedang, disebut tahu Sumedang jadi, Wo, ya. Tapi kalau di sini, Wo, tahunya langsung disebutin juga tahu Sumedang. Kalau warung Padang itu di Padang nggak ada, warung nasi aja dia. Ya, dia nggak ada nyebut warung Padang, sate Padang, nggak. Nah, begitu keluar dari Padang, mulai muncul ada warung Padang, sate Padang. Kalau di sini kan di tahunya disebutnya juga tahu Iya. Sumedang. Makan tahu UFO, tahu bongkeng, Tahu bongkeng ya. tahu Citarang. Kita lihat tahu ini. bongkeng. Ya, tahu bongkeng ini merupakan yang terkenal ya, terkenal lah di kota Sumedang ini. Makanan Cina yang Nah, kalau pabriknya sendiri itu di daerah Tanjung Sari masih termasuk Sumedang juga. Tapi kalau pusat-pusat khusus penjualan ruko-ruko yang menjualkan khusus tahu ya di Sumedang ini ada banyak, ada beberapa lah, kayak outlet gitu ya yang menjual. Asia Plaza itu di Nah, mana? Gue nggak ngerti sih Andri, Asia Plaza itu di mana? Telepon. Oke ya, mungkin itu dulu. Ini sepertinya kita akan mencari lokasi yang akan kita kunjungi, Asia Plaza. Oke, terima kasih.